1 dari 4 orang dewasa di dunia mengaku kalau mereka kesepian. Apakah kamu salah satunya? Jika iya, hal ini jangan dianggap sepele. Konsekuensi dari pemisahan sosial jangka panjang bisa berbahaya, mulai dari meningkatnya risiko serangan jantung hingga demensia dan kematian usia muda. Tapi perlu disadari, isolasi sosial bukan sesuatu yang baru. Bahkan semua orang mungkin pernah merasakan kesepian di satu titik dalam hidupnya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan respon yang tepat ketika perasaan ini muncul. Sama halnya ketika kamu merasakan haus, yang merupakan sinyal agar kamu segera minum. Kesepian adalah sinyal kamu butuh hubungan antar manusia. Ini merupakan tantangan dunia modern. Jika ratusan tahun lalu identitas kita ibaratnya sudah hampir ditentukan sepenuhnya, mulai dari jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya, kini seseorang punya kebebasan untuk menentukan kemana arah hidupnya dan siapa dirinya. Hal ini merupakan peluang sekaligus juga tantangan. Kenapa? Karena proses dalam mencari jati diri siapa saya dan di mana saya berada kadang membingungkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kita bisa membangun hubungan sosial dengan orang lain. Coba anggukan kepala apabila kamu pernah merasakan kesepian. Mungkin jika kita berada di ruangan yang sama, saya bisa melihat kamu sedang menganggukkan kepala. Jujur, saya juga pernah mengalami hal ini. Namun tentu saja, mengakui kalau diri kita kesepian itu tidak mudah. Apalagi jika kamu selama ini dikelilingi oleh orang lain. Misalnya, kamu masih tinggal dengan orang tua, atau kamu sudah menikah dan tinggal dengan pasangan, atau ketika di sebuah pesta, kamu merasa kesepian. Tentunya, orang akan sulit memahami. Kok bisa kamu berada di tengah orang lain tapi merasa kesepian? Ditambah lagi, kesepian seringkali diasosiasikan sebagai seorang yang needy dan lemah. Tapi bagaimana kalau kita melihat kesepian dari perspektif lain? Bagaimana kalau kita melihat kesepian sebagai sinyal kalau kamu sedang butuh koneksi sosial dengan orang lain? Namun masalahnya, kita justru tidak mendengarkan sinyal tersebut. Kita malah semakin mengisolasi diri. Sinyalnya lalu semakin kuat dan kita ibaratnya masuk ke dalam lingkaran spiral yang meningkatkan kecemasan. Lalu bisa berujung pada depresi atau mulai mengkonsumsi minuman beralkohol dan sebagainya. Tapi tentu saja, kita bisa menghentikan lingkaran spiral itu sebelum jadi parah. Kita bisa mencoba untuk membuka diri dengan orang lain dan memulai koneksi sosial. Oke, apa itu kesepian? Jadi, kesepian adalah kondisi perasaan. Ini adalah sebuah perasaan sama halnya seperti cinta. Sebuah rasa cinta punya beraneka bentuk. Ada cinta terhadap saudara, cinta terhadap negara, cinta romantis, dan sebagainya. Di sisi lain, kesepian juga punya rasa yang beragam, psikologis, sosial, dan eksistensial. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kesepian psikologis. Ini adalah bentuk kesepian yang banyak orang pikirkan ketika mereka mendengar kata kesepian. Apakah saya punya teman? Apakah saya punya seorang yang bisa mendengarkan keluh kesah yang saya alami? Rasa kesepian ini muncul dari kurangnya hubungan sosial bermakna yang kamu miliki. Kedua, kesepian sosial. Bayangkan sebuah ruangan yang berisi banyak orang dan kamu harus berada di sana. Apakah kehadiranmu ditunggu-tunggu? Apakah kamu diterima di sana? Jika tidak, kamu mungkin ragu dan bertanya, apakah saya harus ada di sini ya? Perasaan ini muncul ketika kamu tidak merasa cocok dengan lingkaran sosialmu sekarang. Perasaan ini juga bisa muncul ketika kamu datang ke sebuah pesta dan kamu tidak kenal siapapun di sana. Apalagi jika kamu tipe orang yang tidak biasa membuka percakapan dengan orang baru. Ketiga, kesepian eksistensial. Bagaimana diri kita di mata dunia? Apakah hidup kita bermakna? Apa tujuan saya di bumi? Mungkin bagi beberapa orang, pertanyaan seperti ini justru bisa mengunggah jiwanya dan mengarahkan hidupnya ke arah yang lebih baik. Tapi bagi sebagian lainnya, perasaan ini malah memunculkan banyak emosi negatif dan sebisa mungkin dihindari. Sepanjang hidup, kita mungkin pernah merasakan 1, 2, atau bahkan 3 tipe dari kesepian.
Ketika bicara soal kesepian, mungkin bukan karena kita merasa ada yang salah dengan diri kita berbeda, atau masalah lain yang membuat kita merasa tidak layak diterima oleh orang lain. Tapi kita merasa kesepian karena kita terisolasi untuk melindungi keselamatan diri kita dan orang lain. Jadi ketika perasaan ini muncul, jangan takut dan buru-buru menafikannya. Kita harus mulai bicara soal kesepian. Menyadari kalau ada kalanya kita merasa kesepian, dan ini merupakan sinyal kalau kita sedang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi rasa kesepian? Mungkin ada 3 kunci utama, yaitu jadilah penasaran, buat sesuatu, dan mulai percakapan. Dalam hidup, pasti ada hal yang membuat kita penasaran. Berikan dirimu kesempatan untuk mengambil resiko dengan mencoba hal baru. Lalu, ketika kita buat sesuatu, hal ini akan mengaktifkan bagian kreatif di dalam otak. Gunakan karya seni sebagai cara kamu untuk cerita tentang siapa dirimu dan terhubung dengan orang lain. Hal ini tidak perlu menjalani karya seni yang besar. Kamu bisa mulai dengan hal yang sederhana, misalnya dengan menggambar, mewarnai, menghias ruang tamu, dan sebagainya. Gunakan imajinasi untuk mengekspresikan siapa dirimu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ketika kita memulai percakapan yang bermakna, maka ini menjadi fondasi dasar dari sebuah koneksi sosial. Hal ini memang tidak mudah, apalagi jika kamu punya trauma masa lalu. Kemungkinan besar kamu cenderung mendorong orang lain untuk menjauh, karena kamu tidak ingin tersakiti lagi di masa depan. Jadi, coba pikir kembali, apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu bersemangat. Lalu, bagikan hal ini kepada seorang dan meminta mereka untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah awal dari sebuah percakapan. Misalnya begini, coba cari apa yang membuatmu penasaran. Oh, ternyata kamu penasaran kenapa seorang bisa menggambar sebuah lukisan yang keren. Lalu kamu belajar cara menggambar, bisa via online atau melalui komunitas. Dari situ, kamu bertemu dengan orang yang punya hobi yang sama dan kamu mulai menjalin hubungan sosial dengan mereka. Rasa kesepian tidak boleh dianggap sepele dan bisa berdampak buruk pada kesehatan apabila tidak diatasi. Namun, bagaimana kalau kita melihat ini dari perspektif yang positif? Bagaimana kalau kita melihat kesendirian sebagai momen untuk refleksi diri, relaksasi, dan bertumbuh? Dengan kata lain, kita melihat kesendirian sebagai sebuah keadaan solitude. Coba lihat lagi hubungan sosial yang kamu miliki sekarang. Apakah hubungan ini membawakan kamu kebahagiaan? Atau malah jadi sumber stres? Misalnya, ada orang yang merasa capek banget setiap minggu harus datang ke acara sosial, entah acara pertemuan keluarga atau kumpul-kumpul dan sebagainya. Gunakan perasaan ini sebagai momen untuk mengenali diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.